Shalom Sobat Maestro. Hari ini ada satu pesan yang ingin saya sampaikan kepada semua Sobat Maestro. Di dalam Markus 10 ayat yang ke-46 sampai dengan ayat yang ke-52, kisahnya tentang Yesus menyembuhkan Bartimeus. Siapa Bartimeus? Bartimeus adalah seseorang yang mengalami kebutaan dari kecil. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita flashback kepada kehidupan Bartimeus pada 2000 tahun yang lalu, kita tahu bahwa orang-orang yang pada saat itu mengalami yang namanya kecacatan, kelemahan tubuh mereka secara fisik. Mereka susah mendapatkan pekerjaan. Mereka mengalami keadaan yang tidak baik untuk kehidupan mereka, termasuk juga di dalamnya Bartimeus. Sehingga kita tahu kisah dari Bartimeus, dia berakhir di pinggir jalan menjadi pengemis. Sampai satu saat Yesus lewat. Dia tahu tentang Yesus dan apa yang dilakukan oleh Bartimeus. Bartimeus berseru kepada Yesus, orang Nazaret. Ia mulai berseru dengan perkataan apa? Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ini bukan cuma satu kali, tetapi berkali-kali. Sampai pada satu saat juga, banyak orang, dikatakan di ayat 48, banyak orang menegurnya supaya ia diam. Artinya itu membuat berisik, itu mengganggu orang di sekitar dia. Mungkin juga orang berkata, Bartimeus, kamu malu-maluin. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Dia tidak diam. Banyak orang berusaha membungkam dia. Banyak orang berusaha untuk menegur dia. Tetapi apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Karena ada sebuah kebutuhan yang begitu mendasar, begitu rindu Bartimeus melihat perkara yang mengikat dia, perkara yang membuat dia menjadi menderita sehingga dia tidak bisa bekerja, sehingga dia tidak bisa melakukan banyak perkara. Dia tetap berseru kepada Yesus. Dia tahu bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ketika dia berseru Yesus anak Daud, artinya Bartimeus sedang mempercayai, sedang beriman bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Allah, Juru Selamat dia. Karena apa? Alkitab telah mencatat, Alkitab telah menubuatkan bahwa Mesias atau Juru Selamat itu akan datang dari keturunan Daud. Dia berseru demikian. Bartimeus sedang menyamakan posisi Yesus sebagai Tuhan pada saat itu. Dia beriman tentang hal itu. Ya, dia punya iman. Ya, dan dia bukan hanya 1-2 kali dia berseru, tetapi berkali-kali sampai pada satu saat Yesus berhenti, ya, dan Yesus mulai memperhatikan dia. Ya, dia berseru terus, dan akhirnya di ayat 49 Yesus berhenti dan berkata, panggillah dia. Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau. Saat itulah panggilan di dalam kehidupan Bartimeus dia terima dari Tuhan. Mungkin demikian juga Sobat Maestro dimanapun Anda berada. Panggilan yang sama sedang Tuhan berikan di dalam kehidupan Sobat Maestro. Bukan melihat manusia hari ini, tetapi melihat kebenaran firman Tuhan. Dan Anda sedang berdiri di hadapan hadirat Allah ketika Anda percaya kebenaran firman Tuhan ini. Kemudian di ayat yang ke-52, di ayat yang terakhir dikatakan apa? Lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus di dalam perjalanannya. Hal yang sama dialami oleh banyak kisah di dalam Alkitab. Petrus berjalan di atas air. Bagaimana juga seorang wanita yang pendarahan 12 tahun mengalami mujizat kesembuhan ketika perkataan firman itu keluar dari mulut Yesus. Ketika perkataan mujizat itu keluar dari mulut Yesus, dan mereka akan menerima mujizat dalam kehidupan mereka. Demikian juga dengan kehidupan Sobat Maestro hari ini, tetap memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus, tetap berseru kepada Tuhan Yesus Kristus dengan kebenaran firman Tuhan. Jangan pernah kita mendengarkan apa yang perkataan orang-orang di sekeliling kita, kiri kanan kita, yang membuat iman kita menjadi down. Tetapi kita terus fokus kepada Yesus,
pekerjaan iblis adalah mencuri, membunuh, dan membinasakan iman kita. Ketika iman kita menjadi binasa, maka mujizat itu kita tidak akan pernah terima. Malah kekalahan yang akan kita terima. Saat ini juga, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Saat ini juga, perkatakanlah firman Tuhan. Saat ini juga, milikilah iman seperti iman dari Bartimeus untuk tetap terus berseru kepada Tuhan sampai dia menemukan perkataan firman Tuhan keluar dari mulut Yesus, dan di situ mujizat Tuhan akan kita terima. Apapun yang kita alami hari ini, apapun masalah kita, percaya ketika firman itu keluar dari mulut Yesus, kita akan menerima mujizatnya. Tuhan Yesus memberkati.